Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik ya. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman pasti sudah sering banget kan mendengar cerita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita mengetahui apa saja tujuan dari pembelajaran ini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini dapat kita lihat melalui tampilan yang ada di dalam video ya. Seperti yang kita ketahui, proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, apakah teman-teman tahu ada beberapa peristiwa di balik terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Adapun yang menjadi awal ceritanya dimulai ketika Perang Pasifik semakin memanas antara tentara sekutu dari Amerika Serikat dan tentara Jepang. Waktu Perang Pasifik terjadi, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Ketika Jepang sudah mulai terdesak oleh pasukan sekutu, pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Akibat dijatuhkannya bom ini, negeri Jepang mengalami kehancuran. Kekalahan demi kekalahan terus diderita oleh Jepang. Jepang mulai mendekati Indonesia dengan berbagai cara. Jepang melakukan itu agar menarik simpati rakyat Indonesia untuk ikut melawan sekutu. Oleh karena itu, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya untuk mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional pun menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berhasil. BPUPKI lalu dibubarkan dan diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat berangkat menuju Dalat atau Vietnam dengan Jenderal Terauchi di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Jenderal Terauchi mengatakan bahwa tidak lama lagi Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari. Jepang menyerah tanpa syarat. Pengumuman resmi mengenai penyerahan Jepang kepada sekutu baru diterima di Jakarta pada 15 Agustus 1945 sore hari melalui siaran radio. Kelompok pemuda yang ada di Jakarta kemudian bergerak dan menginginkan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan secepatnya. Namun, Soekarno dan Hatta enggan untuk menerima permintaan para pemuda. Demikian terjadilah pada tanggal 16 Agustus 1945 peristiwa Rengas Dengklok. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan pemuda. Berdasarkan kesepakatan itu, golongan pemuda memulangkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta pada sore harinya dan tiba di Jakarta pada malam hari. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno dan Hatta diantar menemui Nishimura atau Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia. Tujuannya untuk meninjau sikap Jepang terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kesepakatan. Nishimura memberi kabar mengejutkan bahwa Jepang tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mendengar berita tersebut, Soekarno dan Hatta kembali ke kediaman Maeda dengan perasaan kecewa untuk menyusun naskah teks proklamasi. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda. Di tempat inilah, di dalam sebuah ruangan, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Setelah naskah awal tersusun, Soekarno membacakan hasilnya kepada semua orang yang hadir. Sebagian besar hadirin setuju dengan rumusan itu. Hatta menyarankan agar semua yang hadir menandatangani naskah yang bersejarah itu. Namun, atas usulan dari golongan pemuda, yaitu Soekarni, agar teks proklamasi kemerdekaan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan yang disepakati. Akhirnya proklamasi kemerdekaan diselenggarakan di rumah Soekarno pada 10 Indonesia bagian Barat. Kemudian, kemerdekaan Indonesia dilangsungkan secara sederhana. Sebelum membacakan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan pidato pengantar. Setelah pembacaan teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera itu sudah disiapkan dan dijahit sebelumnya oleh Fatmawati. Pengibaran bendera diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peristiwa proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak berlangsung begitu lama. Peristiwa ini hanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam, tetapi telah membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembauran kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, para pemimpin beserta rakyat Indonesia bersama-sama terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.